Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda sudah berkunjung di channel Kandak Nawong. Channel Kandak Nawong mementingkan audio atau suara, jadi tidak mementingkan gambar di videonya. Jadi kalau Anda nanti melihat ada gambar atau video yang tidak sesuai dengan ceritanya, memang dibuat seperti itu, nah itu masih mending lah ya. Jadi tonton dan dengarkan saja suaranya, insya Allah ceritanya berdasarkan sumber yang sudah sering dipakai orang. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara mengenai sejarah awal permulaan Mataram. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan untuk ditekan dulu tombol subscribe channel Kandak Nawong, dan jangan lupa juga ditekan atau dihidupkan channel atau tombol loncengnya. Teng teng. Sudah sekian waktu lamanya Kanjeng Sultan keluar pada bisowanan, tetapi tak pernah berbicara dengan atau tentang tanah Mataram. Ki Pemanahan sangat berharap segera menerima ganjaran bumi Mataram itu. Ki Juru Mertani selalu memberi nasihat untuk bersabar, sebab tak ada adat raja berdusta dalam kata-katanya. Tetapi Pemanahan sudah malu di mata banyak orang, serta sangat sakit hatinya terhadap Kanjeng Sultan karena merasa dibohongi. Pada suatu hari Ki Pemanahan pergi dari negerinya, tinggal di desa Kembang Lampir, bertapa di situ. Setelah beberapa waktu lamanya, Sunan Kalijogo datang di desa Kembang Lampir mengunjungi Ki Pemanahan. Ki Pemanahan segera bersujud pada kaki sang ulama. Ketika semua sudah duduk, Sunan Kalijogo berkata, "Mengapa engkau berada di sini, meninggalkan Pajang?" Ki Pemanahan menjawab, "Sunan, orang bijaksana, sebelum saya mengatakan alasan mengapa saya tinggal di sini, pasti Sunan sudah tahu sebabnya." Sunan tersenyum lalu berkata, "Ya, saya sudah tahu maksud dan tujuanmu. Jangan sedih. Ayo ikutlah aku pertemukan dengan Sultan Pajang. Berhubung kalian berdua satu perguruan, saya wajib mendamaikan agar persaudaraan tetap rukun, tidak ada yang berbeda pendapat." Sunan Kalijogo bersama Ki Pemanahan berangkat ke Pajang. Kehadiran Sunan bersama Ki Pemanahan yang tiba-tiba itu membuat Sultan agak terkejut. Dengan terkopoh-kopoh, Sultan segera menyambut serta bersujud pada kaki Sunan Kalijogo. Setelah dipersilakan duduk, berkatalah Sunan, "Sultan, mengapa engkau mengingkari janjimu pada Ki Pemanahan? Bukankah Sultan akan mengganjar tanah Mataram serta padi kepada Ki Pemanahan dan Ki Penjawi? Kini Ki Penjawi sudah menerima pati, mengapa Mataram belum Sultan serahkan?" Sultan Pajang berkata, "Karena tanah Mataram masih tandus, masih berupa hutan, penduduknya baru sedikit. Itulah sebabnya Mataram belum saya serahkan. Niat saya, Kakang Pemanahan mau saya beri tempat lain yang sudah banyak penduduknya serta sudah ramai." Sunan dapat menangkap risau hati Sultan, tetapi tidak mau membuka rahasianya, lalu berkata, "Mengapa akan diberi tanah lain? Bukankah sudah menjadi janjimu sendiri bahwa Pati dan Mataram itulah yang menjadi hadiah? Rencana Sultan, Pemanahan hendak diberi tanah lain, berarti Sultan dapat disebut Raja Pembohong. Sekarang, segeralah Mataram Sultan berikan kepada Pemanahan, supaya jangan ada yang marah. Lestarikanlah persaudaraan kalian." Lama Sultan tidak bisa menjawab Sunan, lalu berdiam diri. Andaikan tidak takut pada guru, pasti Mataram tidak jadi diberikan kepada Ki Pemanahan. Akhirnya perlahan-lahan ia berkata, "Adapun Mataram tidak saya serahkan kepada Kakang Pemanahan, sebab saya dengar menurut ramalan Sunan Giri bahwa di Mataram kelak akan ada raja besar seperti saya." Sunan berkata, "Jika hal itu yang membuat hati Sultan cemas, itu mudah saja. Ki Pemanahan dimintai janji setianya, saya yang menjadi saksi. Ayo Pemanahan, berjanjilah kepada Sultan, saya menyaksikan." Ki Pemanahan segera berjanji, "Sang Sunan, jadilah saksi pada diri saya. Jika saya punya gagasan mau jadi raja di Mataram atau berniat menaklukkan Pajang, semoga diri saya sendiri tidak selamat. Kurang tahu anak turun saya. Itu tentu yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Sunan lalu memotong kata-kata Pemanahan. "Ya sudah,
cukup prasetyamu itu, saya sudah menyaksikan. Akhirnya hati Sultan menjadi lega, tetapi tidak tahu bahwa semua itu adalah ungkapan kata kiasan. Sekarang Kakang Pemanahan terimalah tanah Mataram, tetapi harap maklum masih berupa hutan. Ki Pemanahan menyambut penyerahan itu disertai rasa terima kasih. Berkatalah Sunan, Pemanahan, segeralah berangkat ke Mataram beserta seluruh anak istrimu. Saya doakan semoga tulus abadi persaudaraan kalian. Selamat tinggal, saya mau pulang. Sunan sudah berangkat pulang, demikian pula Ki Pemanahan. Saat itu Ki Pemanahan mempunyai 7 anak, yaitu Raden Ngabeyi Loreng Pasar, Raden Ambu, Raden Santri, Raden Tompe, Raden Kedawung yang perempuan menikah dengan Tumenggung Mayang di Pajang, satunya diberi istri Aryo Dadap Tulis di Pajang. Kedua anak putrinya itu ikut suaminya, jadi tidak ikut ke Mataram. Setelah selesai persiapannya, Ki Pemanahan menghadap Sultan Pajang untuk mohon pamit kepada Sultan dan seluruh kerajaan serta Sentono di Pajang. Sultan berpasang, "Iya Kakang, selamat jalan, semoga selamat juga yang ditinggalkan." Ki Jurumertani juga berjabat tangan dengan sang raja dan kerabatnya. Ki Pemanahan segera berangkat bersama keluarganya dan bersembah sujud berganti-gantian di hadapan Sultan Pajang. Raden Ngabeyi Loreng Pasar berpelukan dengan putra Sultan yang bernama Pangeran Benowo. Kedua-duanya saling terharu dan berlinang air mata. Ki Pemanahan beserta suami istri dan semua keluarga yang lain sudah berangkat dari Pajang berbaris-baris, berombongan serta berkelompok-kelompok. Peralatan dan perlengkapan rumah tangga tidak ketinggalan. Perjalanannya begitu lamban. Pada waktu sampai di Dusun Taji, mereka duduk di bawah pohon beringin untuk beristirahat. Terungkaplah dalam cerita bahwa Ki Ageng Karanglo sudah mengetahui bahwa Ki Pemanahan boyong ke Mataram. Ki Ageng Karanglo menyiapkan jamuan berisi nasi, pecel daging ayam, sayur menir. Ki Ageng Karanglo dan istrinya sudah sampai di Taji, lalu saling bersalaman dan mengharap kedatangan Ki Pemanahan. "Saya sudah menyiapkan jamuan nasi pecel, ayam, dan sayur menir. Semoga dapat menjadi obat lelah." Ki Pemanahan menjawab, "Oh ya, terima kasih Ki Sanak." Lalu makan bersama seluruh keluarganya kenyang. Setelah makan, Ki Pemanahan berkata, "Terima kasih Ki Sanak, hidangannya enak sekali. Saya sungguh sangat berutang budi pada Ki Sanak. Semoga kelak saya bisa membalas." Ki Karanglo juga berterima kasih. Perjalanan dilanjutkan. Ki Karanglo berniat ikut mengantar sampai Mataram. Sepanjang jalan sangat berharap agar kelak dapat ikut menikmati kebahagiaan. Waktu itu perjalanan sudah sampai di Kali Opak. Sunan Kalijogo sedang mandi di situ. Ki Pemanahan dan Ki Karanglo bersama-sama mendekati. Ki Pemanahan menggosok kaki Sunan sebelah kanan, Ki Karanglo sebelah kiri. Sunan berkata kepada Pemanahan, "Ketahuilah, sesungguhnya keturunan Ki Karanglo ini kelak akan mulia bersama keturunanmu, tetapi tidak berhak menyandang gelar Raden atau Mas dan tidak berwenang naik tandu. Cukup, lanjutkan perjalananmu." Ki Pemanahan dan Ki Karanglo melanjutkan perjalanan mereka. Setelah sampai di Mataram, lalu mulai membangun perumahan di situ. Waktu itu diberi tahun Sengkalan kira-kira tahun 1532. Mataram tanahnya rata, banyak air, buah-buahan, polo gumantung, polo kapendem, polo kesimpar. Hasil buah yang tergantung di tanah dan sejenis buah di atas tanah. Segala tanaman bisa hidup subur. Segala macam binatang di air dan di daratan juga banyak. Banyak sumber air yang sangat jernih, orang berjualan juga banyak. Ada juga yang lalu membuat rumah di situ. Ki Pemanahan sudah ganti nama menjadi Ki Ageng Mataram, serta berbahagia bersama seluruh keluarga dan seluruh kerabatnya. Ki Ageng sangat tinggi tirakatnya, keras doanya, sebab ia tahu ramalan Sunan Giri bahwa di Mataram kelak akan ada raja besar yang menguasai tanah Jawa seluruhnya. Dalam batin, Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram berharap jika benar ramalan tadi jangan sampai bukan dari keturunannya. Maka dari itu Ki Ageng Mataram tidak berhenti berziarah ke hutan dan gunung. Kala itu Ki Ageng pergi tirakatan sendirian, berniat untuk mengunjungi saudaranya di Gunung Kidul bernama Ki Ageng Giring atau Ki Ageng Paderesan.
Bersaudaranya dengan Ki Ageng Mataram sedemikian baik, sudah seperti saudara kandung saja. Menurut cerita, Ki Ageng Giring itu pun juga gemar bertapa. Pekerjaannya menyadap kelapa untuk membuat gulo Jowo. Di waktu pagi, Ki Ageng Giring memanjat pohon kelapa sadapan. Di dekatnya ada sebuah pohon kelapa yang belum pernah berbuah. Waktu Ki Ageng Giring baru memasang bumbung di atas pohon kelapa, tiba-tiba terdengar suara. Asal suara tadi dari buah kelapa di pohon yang satu itu, yang tidak pernah berbuah itu. Suara itu berkata, "Wahai Ki Ageng Giring, ketahuilah, barang siapa dapat minum degan ini habis sekaligus, seluruh keturunannya akan menjadi raja besar menguasai seluruh tanah Jawa." Ki Giring setelah mendengar suara demikian segera turun. Setelah meletakkan alat perlengkapan menyadap, segeralah ia naik ke pohon kelapa asal suara tadi. Setelah dipetik lalu dibawa turun. Ia sudah tidak memikir lagi sadapannya, hanya degan itulah yang menjadi pusat perhatiannya, terus dibawa pulang. Sesampainya di rumah lalu ia kupas, tetapi tidak segera diminum sebab hari masih pagi. Ia pikir tentu saja bisa habis sekaligus jika diminum waktu itu sebab belum haus. Degan lalu disimpan di atas pogo atau rak bambu untuk meletakkan alat-alat masak di dapur. Sehari itu Ki Ageng Giring tidak mengurus pekerjaan merebus nira untuk membuat gula, hanya memikirkan degan saja. Ia lalu pergi ke hutan untuk mencari kayu. Waktu Ki Ageng Pemanan tiba, Ki Ageng Giring belum pulang, lalu bertanya kepada Nyai Giring, "Mbak Yu, Kang Giring kemana kok tidak kelihatan?" Nyai Giring menjawab, "Kakakmu Giring baru ke hutan mencari kayu bakar." Ki Ageng Mataram lalu masuk ke dapur ingin minum air nira atau legen. Setelah melihat di dapur sepi, tak ada legen, hanya ada sebuah degan, segera diambil oleh Ki Ageng Mataram, dibawa masuk ke rumah. Duduk di bale-bale serta melubangi degan itu untuk diminum airnya, lalu berkata kepada Nyai Giring, "Mbak Yu, mengapa Kang Giring tidak merebus nira? Saya ke dapur ingin minum, mencari legen tidak ketemu." Nyai Giring menjawab, "Ya cuma sehari ini, lowong kakakmu ingin istirahat." Betapa terkejutnya Nyai Giring begitu degan akan diminum oleh Ki Ageng Mataram. Ia segera mencegah, "Adi, degan itu jangan engkau minum. Pesan kakakmu sangat keras. Jika jadi engkau minum, pasti saya akan dipukuli." Ki Ageng Mataram menyahut, "Mbak Yu, jangan khawatir. Nanti Mbak Yu bilang, akulah yang memaksa, sebab haus saya sudah tak tertahan lagi. Kebetulan ada degan di dapur, tak usah memanjat sendiri." Ki Ageng lalu meminum sampai habis seketika, tidak tersisa setetes pun, begitu nikmat rasanya. Tidak lama kemudian Ki Ageng Giring datang dengan mengangkat kayu bakar, langsung ke dapur, kayu itu diletakkan. Maksud Ki Ageng Giring akan segera minum degan tadi. Setelah dilihat di tempatnya degan tidak ada, lalu masuk ke rumah menerima Ki Ageng Pemanahan serta bertanya kepada istrinya, "Nyai, deganku yang saya letakkan di atas pogo di mana?" Nyai Ageng menjawab, "Adi Pemanan itu yang mengambil. Saya cegah tapi tidak bisa. Katanya ia begitu hausnya lalu diminum." Lalu Ki Ageng Mataram segera menyambung, "Kakang, benar, sayalah yang minum degan itu. Saya haus sekali. Kakang marahi, saya menyerah." Suasana batin yang tinggi dari Ki Giring. Ia lalu percaya akan takdir. Meskipun sangat menyesal mendengar pernyataan Ki Ageng Pemanahan, ia mampu menguasai dirinya. Ki Giring menyerah atas kuasa Allah bahwa Ki Ageng Pemanahan digariskan untuk menurunkan raja-raja yang akan berkuasa di tanah Jawa. Lama berdiam diri, Ki Ageng Giring lalu membuka tabir rahasia tentang suara gaib yang berasal dari degan itu. Ia punya permintaan kepada Ki Pemanahan. "Ki Ageng Mataram, inilah permintaan saya. Berhubung degan sudah engkau minum sampai habis, rasa-rasanya tak mungkin bisa saya minta kembali. Hanya keturunan saya saja kelak, semoga dapat bergantian dengan keturunanmu. Turunanmu sekali, lalu diganti turunanku."
Ki Ageng Mataram tidak memberikan jawaban. Permintaan Ki Ageng Giring diulang sampai keturunan ke-6. Ki Ageng Mataram juga tetap tidak mengabulkan. Akhirnya sampai ke-7, Ki Ageng Mataram menjawab, "Adi Giring, Allahu alam, terserah kelak, kita semua tidak tahu." Ki Ageng lalu pamit kembali ke Mataram. Setelah sekian waktu lamanya, putra Ki Ageng Mataram yang bernama Ngabei Loring Pasar mencintai gadis simpanan Sultan Pajang dari Kalinyamat yang dulu dititipkan ke Ki Ageng Mataram. Perintah Sultan Pajang, kelak jika gadis itu sudah akil balik, supaya diserahkan ke Kanjeng Sultan. Sekarang sudah dewasa, tetapi layu dicintai oleh putra Ki Ageng Mataram itu. Maka Ki Ageng sangat cemas, tidak urung akan kena marah besar dari Sultan Pajang. Maka Ki Ageng Mataram berangkat ke Pajang untuk mengakui kesalahan. Raden Ngabei Loring Pasar juga diajak. Sesampai di Pajang lalu segera kembali ke dalam istana. Sesudah bersalaman dengan Kanjeng Sultan, Ki Ageng Mataram melaporkan, "Kanjeng Sultan, kedatangan saya ini untuk menyerahkan mati hidup Ngabei Loring Pasar, sebab besar sekali dosanya kepada raja." Sultan mendengar itu begitu terkejut, lalu berkata, "Kakang, Ki Ngabei dosanya apa? Kenapa Kakang serahkan mati maupun hidupnya? Bukankah sudah saya ambil sebagai anak yang pertama? Kakang sudah tidak boleh ikut menguasai si Ngabei." Kata Ki Ageng Mataram, "Ngabei saya laporkan sebab berani mendahului kehendak raja. Saling jatuh cinta dengan anak perempuan yang dititipkan pada saya. Anak perempuan yang berasal dari Kalinyamat itu karena kegagalan pengawasan saya." Sultan lalu berkata, "Kakang, jika kesalahan Ngabei cuma begitu saja, saya ampuni. Segera nikahkan saja, saya tidak apa-apa. Tetapi pesan saya, anak perempuan itu jika kelak sudah tidak dicintai, jangan disia-siakan. Meskipun demikian, Kakang, juga saya sesalkan dalam mengawasi anak yang kurang berhati-hati. Sebenarnya jika anak sudah dewasa, segera kawinkan atau diberi selir, supaya jangan sampai melanggar peraturan." Ki Ageng Mataram begitu menyesal, merasa kena murka dalam batinnya. Setelah Kanjeng Sultan sudah selesai memberikan pesannya, Ki Ageng Mataram serta Raden Ngabei lalu mohon pamit kembali ke Mataram. Sesampai di Mataram, Raden Ngabei lalu diresmikan hubungannya dengan gadis itu. Setelah berjalan sekian lama, mendapat seorang putra yang tampan rupanya. Ia diberi nama Raden Ronggo. Ayah dan ibunya sangat sayang. Pada suatu ketika diceritakan Sultan Pajang datang ke Giri beserta kelompoknya. Ki Ageng Mataram juga ikut. Waktu itu para bupati di Bangwetan lengkap semua hadir di situ. Dari Japau, Rasobo, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Madura, Sedayu, Lasem, Tuban, Pati, semua membuat pesanggrahan di situ. Pada suatu hari Sunan Parapen keluar Siniwoko. Sultan Pajang serta para bupati duduk berjajar. Pengikutnya duduk di belakang gustinya masing-masing. Sultan lalu diperintahkan untuk duduk dengan sang ulama serta Dewi Nusudo menjadi sultan di Pajang bergeran Sultan Prabu Hadiwijoyo. Waktu itu diberi tahun Sengkalan tahun 1503. Lalu hidangan keluar mengalir dari kedaton. Sunan Parapen dan Sultan Pajang serta para bupati bersantap bersama. Sang ulama berkata, "Anak-anakku para bupati semua, rukun-rukulah dalam persaudaraan. Jangan ada yang berbeda di dalam budi. Bersatulah dalam hati. Bersyukurlah pada Allah dalam kedudukan kalian masing-masing. Yang dititahkan menjadi besar dan kecil, semua itu adalah semata dalam kemastiannya. Saya mohon kepada Allah, semoga selalu selamat di dunia dan di akhirat." Para bupati semua mengamini semua harapan Sunan Giri. Selesai para bupati dan sultan bersangkap, gantian para abdi yang makan. Sunan Giri sangat begitu tertarik pandangannya kepada Ki Ageng Mataram, sebab Sunan Giri adalah orang yang tajam batinnya. Ia tahu segala sesuatu yang akan terjadi, lalu memanggil kepada Sultan Pajang. "Sultan, abdimu yang makan belakangan itu siapa?" Jawab Sultan, "Itu abdi penguasa Mataram, kekuasaannya meliputi tanah seluas 800 karya." "Panggillah maju ke sini, perintahkan duduk sejajar dengan para adipati."
Ki Ageng Mataram segera maju. Sunan berkata kepada para bupati, "Anak-anakku, para adipati semua, ketahuilah keturunan Ki Ageng Mataram ini kelak akan menguasai seluruh tanah Jawa. Giri ini pun kelak juga akan tunduk ke Mataram." Mendengar amanat Sunan itu, Ki Ageng Mataram lalu bersujud ke tanah, begitu kagum dan berterima kasih kepada sang Sunan, lalu mempersembahkan sebuah keris kepada Kanjeng Sunan, tetapi tidak diterima olehnya. Para bupati sangat terkesan melihat Ki Ageng Mataram itu. Sunan Giri lalu memberi perintah kepada adipati untuk membuat telaga. Para abdi dan para bala tentaranya segera bekerja menggali tanah. Akhirnya telaga sudah jadi, begitu indah dan diberi nama Telaga Patut oleh sang ulama Sunan Giri.